tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu, maka kami akan beruntung dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur dalam kehidupan kami ini. Kami tahu tidak semua jalannya mulus, tapi ujian demi ujian, krisis demi krisis kami akan lewati. Tapi kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh bertahan. Bahkan setiap kali kami menghadapi krisis, kami boleh melihat mujizat terjadi. Dan itu kami ucapkan syukur, karena kami tahu Kau berjanji, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena gadam dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami. Bapak, terima kasih Tuhan Gembala yang baik, tuntun kami langkah demi langkah, supaya kami boleh menikmati kasih karunia-Mu dan Kau berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau diberkati oleh kuasa firman-Mu, jika kami pulang dengan sukacita, karena kuasa firman-Mu yang mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Dan mendapatkan haleluya. Salam Bapak Ibu semuanya, supaya diberkati Tuhan ya. Tetap semangat, silakan duduk kembali. Baik, kita boleh bersyukur pagi ini, boleh bersama-sama ibadah. Terima kasih tim puja penyembahan yang sudah membawa kita masuk hadirat Tuhan. Setiap kali kita memuji menyembah Tuhan, itu sebuah persembahan. Karena itu persembahan, makanya kita harus lakukan yang terbaik. Setiap kali kita memuji menyembah Tuhan, kita harus lakukan dengan segenap hati. Karena di atas puji-pujian Allah bertahta. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bahkan Tuhan juga berjanji menjelang kedatangan Tuhan kedua kali akan merestorasi Pondok Daud. Ada Bait Allah, ada tabernakel Musa, dan ada Pondok Daud. Ketika Musa membangun Bait Allah, maka Musa membangun begitu indah. Ada 3 ruangan, halaman, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Ketika Salomo membangun Bait Allah, juga dibangun ruangan, ada halaman, ruang kudus, Maha Kudus. Tetapi Pondok Daud hanya 1 tenda, tabut Allah di tengah-tengah, lalu tim pemuji penyembah berdoa 24 jam menyembah. Dan Tuhan lebih suka itu daripada Bait Allahnya Salomo yang dilapis emas murni, tetapi itu justru dihancurkan. Tapi Tuhan berkata dalam kitab Amos dan Kisah Rasul pasal 15, Aku akan kembali membangun Pondok Daud yang telah roboh. Dan itu janji Tuhan. Maka itu yang dipulihkan di akhir zaman adalah pujian penyembahan 24 jam. Ya, maka itu hari-hari ini ayo kita bangkitkan roh kita, ada doa pujian penyembah, karena disitulah Tuhan bertahta. Ya, saudara kasih Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah Penolongku saat krisis. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita saat kita krisis. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang begitu rasa sakit dan kecewa, dan hari-hari ini dia terbaring sakit, mentalnya kena, tubuhnya sakit, dan dia dengan kekecewaan luar biasa karena sepanjang hidupnya diberkati banyak hal yang luar biasa, tetapi dia punya seorang ayah yang jatuh bangun dalam dosa, mengecewakan mamanya. Tapi mamanya terus setia kepada Tuhan, dan tidak lama kemudian mamanya dipanggil Tuhan. Waktu mamanya dipanggil Tuhan, dia sangat terpukul. Dan waktu saya ketemu dengan dia di rumah, dia berkata, Bu, saya dengan istri saya, Bu, Pak, seharusnya Tuhan jangan panggil mama, harusnya papa itu yang dipanggil Tuhan. Tuhan salah ngambil, harusnya mati duluan itu bapak, bukan ibu. Kenapa? Ibunya begitu baik, bapaknya yang waduh hidupnya gak karuan, suka selingkuh, nyakiti mamanya, tapi umurnya panjang, sekarang masih hidup. Dan mamanya pesan,
tolong doain ya supaya bapakmu jangan sampai dipanggil Tuhan dalam keadaan dalam dosa. Itu bapaknya. Saudara, krisis bisa terjadi kapanpun. Seringkali kita berpikir bahwa saat krisis terjadi itu sebenarnya kita harus tahu bahwa tidak semua orang siap menghadapi krisis. Kita pikir semua baik-baik, setelah ikut Tuhan semua baik, lancar, itu harapan kita. Tapi kenyataannya beda. Kita menikah pengennya baik-baik, krisis demi krisis terjadi. Bahkan kadang banyak orang tidak siap menghadapi krisis. Saya selalu ngomong kepada diri saya, kalau saya pernah muda, saya harus siap jadi tua, ya kan? Umur saya udah 60 tahun, berarti saya udah harus siap-siap. Nanti mungkin naruh kunci lupa, ya kan? Mungkin saya suka lupa atau apapun bisa terjadi. Tapi itu bagian dari hidup yang saya harus siap. Kita nggak muda terus, tapi banyak orang siap jadi muda, nggak siap jadi tua. Umur 60 tambah stres, saya tambah bersuka cita. Doa saya, Tuhan terima kasih saya sudah mencapai 60 tahun. Kalau dikasih 70, terima kasih buat 70 tahun, gitu ya. Jadi saya tambah semangat justru di usia 60 tahun ini ya, seperti rasanya 17 tahun gitu. Nah saudara, juga berapa minggu lalu saya ke Sinar Kasih kunjungi atau melayani penghiburan. Waktu melayani penghiburan, di sampingnya ada 3 untuk dari PCC, dari mereka ada tiga tempat untuk jemaat kita semua. Akhirnya saya mampir satu-satu hampir, lalu terakhir saya mampir ke yang bagian dari Danau Bogoraya. Lalu ketemu anggota kulnya, lalu anggota cerita, Pak, si ibu ini tahun lalu dia kehilangan anaknya yang perempuan sedang mengandung dan meninggal, dua-duanya meninggal. Dia sangat stres sampai hampir berapa tahun ini setahun ini dia nggak bisa tidur nyenyak. Dia harus minum obat tidur karena sangat kehilangan. Tetapi malam tadi suaminya juga panggil Tuhan juga waktu ceritanya. Dan sekarang dia tinggal berdua sama anaknya. Waktu ketemu dia bertanya, Bu, Pak, saya nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Saya baru kehilangan anak perempuan saya juga dengan cucu yang dalam kandungan. Saya belum hilang stres. Sekarang suami saya mendadak dipanggil Tuhan. Itu fakta, saudara. Itu kenyataan hidup yang seringkali terjadi di luar dugaan. Kita nggak ngerti apa yang terjadi. Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan nggak sayang sama kita? Apakah Tuhan memang merencanakan untuk itu? Atau itu memang kesalahan kita atau kesalahan orang lain? Tetapi yang kita harus tahu bahwa keadaan apapun yang terjadi, Tuhan berkata, Tuhan bertindak untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka dari itu saudara, ketika sudah menghadapi krisis apapun, yakinlah ada satu pribadi yang selalu menolong kita, satu pribadi yang selalu mendampingi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Setelah pandemi COVID ini belum bisa pulih total, masih banyak yang mengalami krisis. Tapi saya berdoa di tengah keadaan apapun, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu punya jalan keluar. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita baca Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Kalimat yang sangat bagus sekali digambarkan oleh Bani Korah. Bani Korah adalah
pujian penyembahan pada zaman Daud. Daud punya tim pujian penyembahan. Salah satu grupnya adalah Bani Korah, keturunan Korah. Ini ahli musisi penyembah yang luar biasa. Dan banyak lagu-lagu pujian yang ditulis di dalam kitab Mazmur dikarang oleh keturunan Bani Korah. Dan salah satu nyanyian yang sangat indah dan menggambarkan satu keyakinan dan kuasa Tuhan yang luar biasa adalah dalam Mazmur pasal 46 ini. Dia katakan, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika Israel menghadapi krisis, sejak Israel dipanggil keluar oleh Tuhan dari Mesir, maka krisis demi krisis terjadi. Tetapi di dalam keadaan krisis apapun, Tuhan selalu beri jalan keluar. Sehingga dia simpulkan, ini nggak muluk-muluk, ini nggak kurang, ini lebih amat sih. Bener nggak Tuhan itu kayak gitu? Enggak. Ini fakta sejarah. Dia pelajari sejarah Israel waktu keluar dari Mesir sampai masuk tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan, bahkan zaman raja-raja, zaman Daud, semua adalah bukti bahwa Allah adalah tempat pertolongan kita dan sudah terbukti. Dan kita mengikuti Allah yang sama, yang disembah oleh Israel, yang disembah oleh Korah. Dan saya percaya Tuhan penolong bagi kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Krisis apa yang saya alami dalam hidup ini? Saya menemukan banyak krisis dalam pernikahan. Konseling demi konseling, Bapak Ibu suami istri sering kali konseling dengan krisis yang luar biasa. Ada yang mau cerai, ada yang ditinggal suaminya. Berapa hari yang lalu saya ditelepon sama gembala gul, Pak, si A sekarang pisah dengan suaminya karena suami ini sulit diatur, malas kerja, cuma berat, rasanya kerja ini itu nggak bisa dikasih kepercayaan apapun susah. Akhirnya si istrinya mengambil untuk pisah dulu deh, untuk memberi pelajaran kepada suaminya. Saudara, krisis terjadi itu di luar pemikiran kita sebelum orang itu menikah. Mari kita lihat krisis yang pertama dalam pernikahan. Mungkin kita kehabisan anggur kebahagiaan, ya. Suami istri sudah nggak bahagia lagi, ya. Ada yang berkata, saya bertahan Pak karena lihat anak dua. Kalau lihat istri Pak capek, lihat suami lebih capek. Dua-duanya capek. Maka menurut survei, kenapa orang bisa cerai? Waktu cerai ditanya nih istri, Bu, kenapa ibu cerai? Udah nggak cinta sama bapak ya? Oh enggak. Masih cinta? Masih. Loh kenapa cerai? Nggak tahan. nggak tahan ngadepin suami muda begitu. Nggak tahan ngadepin istri. Maka itu saudara, kalau keluarga kelihatannya baik-baik ke gereja, belum tentu mereka itu benar-benar anggur pernikahannya masih ada. Ada banyak yang melayani Tuhan, tapi anggur pernikahannya sebenarnya sudah habis. Tapi nggak ngaku, namanya juga diaken, namanya juga pengerja, saudara. Kan harus jaim. Wah, di jembatan salam, puji Tuhan, Bapak Ibu, aduh gimana kalau baik, senyum manis di rumah berantem, istri tidur di sofa, suami tidur di kamar, sudah pisah ranjang, tapi nggak bisa diakui di depan. Kalau seperti itu, apakah Tuhan tidak sanggup menolong? Kita akan lihat bagaimana pernikahan di Kana. Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Kalau Yesus lakukan mujizat di pernikahan, saya percaya pernikahan kita juga masih ada mujizat harus terjadi. Kita harus menikmati anggur yang lebih manis setelah kita menikah. 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, kita tetap punya anggur yang terbaik. Itu janji Tuhan. Baca ayat ini, ayat 3 sampai 5. 2, 3.
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Pernikahan di Kana adalah peristiwa mujizat pertama kali yang Yesus lakukan dalam Alkitab dan dalam pelayanan. Mujizat pertama itu dalam pernikahan. Ada peristiwa pernikahan, lalu Yesus diundang. Anggur, sirup anggur, minuman anggur yang menjadi menu utama minuman pada waktu itu untuk pernikahan habis. Lalu apa yang harus dilakukan? Untung ada Maria dan Yesus. Maria tahu, karena itu mujizat pertama kali. Semua orang belum tahu kalau Yesus mampu mengadakan mujizat. Tetapi Maria sudah tinggal bersama Yesus 30 tahun, dan dia sering kali menyaksikan mujizat walaupun tidak dicatat di Alkitab. Dia menyaksikan bagaimana Yesus mengadakan banyak mujizat di dalam rumah tangganya. Lalu apa yang terjadi? Maria datang, Yesus anggurnya habis. Ibu mau apa? Waktuku belum tiba. Yes, Maria nggak ngomong apa-apa. Dia sabri pelayan-pelayan. Dengar ya, apapun yang dikatakan Yesus kerjakan. Kembali dia, tinggal. Lalu apa yang terjadi? Yesus panggil pelayan itu, cedok air ini, air sumur, penuhi tempayan ini dengan air sumur. Dipenuhi semua. Sekarang cedok, air tawar dicedok, bawa ke pemimpin pesta. Pemimpin pesta minum air sumur, tetapi serasa anggur yang terbaik. Karena mujizat terjadi. Siapa yang mengubah? Yesus. Pertanyaannya, kalau Yesus mampu mengubah air sumur yang tawar itu, yang mentah itu, menjadi air anggur yang terbaik, apakah Tuhan tidak bisa juga mengubah hati kita yang sudah tawar menghadapi suami, hati kita yang sudah tawar menghadapi istri, hati kita yang sudah tawar menghadapi orang tua, hati kita yang sudah tawar menghadapi orang-orang di sekeliling kita? Apakah Tuhan tidak sanggup menghangatkan kembali hati kita? Saya percaya Tuhan sanggup memberikan mujizat itu. Apa yang kita lakukan? Kalau gue punya masalah seperti itu, lapor sama Tuhan. Seperti Maria lapor sama Tuhan. Saudara, sebelum nikah, yang anak-anak muda Kristen dulu, saudara pasti doa dulu kan, Tuhan berikan aku pasangan hidup. Dikasih kan? Berarti yang ngasih pasangan hidup siapa tuh? Tuhan. Kira-kira Tuhan salah pilih gak? Salah pilih gak? Walaupun kita suka mikir kan, gua salah pilih, salah pilih orang model begini. Tuhan kasih, saya tolak si Acong, terima si Akyong. Model begini Tuhan, coba saya nikah sama si Acong. Salah pilih enggak? Enggak. Tuhan berikan yang terbaik. Tetapi kok begini? Kalau Tuhan yang memberi, kalau itu pasangan dari Tuhan yang memberi, Tuhan laporkan kembali sama Tuhan. Tuhan, ini suami yang Tuhan kasih modelnya begini Tuhan. Dulu saya nggak tahu, sekarang baru tahu Tuhan. Ternyata galaknya luar biasa, ternyata malasnya luar biasa, ternyata begini-begini. Si suami lapor, Tuhan, ini istriku nggak bisa masak Tuhan, tolong Tuhan, jamah dia, tunggu mujizat terjadi. Sehingga istri bisa masak, bisa menikmati gitu kan. Oh, istrinya lembut, gak ngomong cerewet. Tuhan, dulu waktu masih pacaran saya suka dia karena banyak ngomong, saya seneng dengerin. Tapi sekarang saya pusing Tuhan, ngomong terus Tuhan. Udah 10 tahun Tuhan, gak capek-capek itu suara istri. Tuhan gimana? Ya tunggulah mujizat terjadi. Mujizat masih ada. Anggur yang terbaik akan Tuhan berikan. Nah, saudara juga, saudara kerjakan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan firmankan kepada saudara? Kasihilah istrimu, kasihlah, hormatilah suamimu. Gimana ngormatin?
itu Pak Pendeta gampang ngomong. Saya menghormati suami model begitu. Aduh Pak, lebih baik saya pelihara anjing daripada suami model begitu. Saudara-saudara, itu terjadi. Dan apa kita lakukan? Lapor, doa, minta sama Tuhan. Datang ke gembala, Pak Gembala tolong doakan kami. Aku gak mau pisah, karena Tuhan katakan perpisahan gak boleh. Aku mau pertahankan, tapi aku gak sanggup. Apa yang kulakukan? Datang sama Tuhan, lapor Tuhan, anggurnya habis Tuhan, kasih anggur yang baru. Dikasih anggur baru. Lihat suami, kok cakep ya. Lihat istri, kok tambah cantiknya. Cerewet, tapi cantik. Nah, saudara, jatuh cinta lagi, saudara. Tuhan bisa membuat saudara memiliki kasih yang semula lagi. Dulu masih langsing, sekarang wah, tapi tambah sayang, saudara. Kenapa? Karena hati kita miliknya Tuhan, kan? Lapor sama Tuhan. Tuhan mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hati yang membeku akan menjadi cair kembali. Suasana mencekam di rumah, seperti pertandingan Argentina sama Indonesia. Mencekam, banyak komentator. Tapi saya berdoa saudara akan semakin cair, semakin hari semakin banyak. Aduh, istriku, suamiku cerewetnya nggak berubah sih, tapi saya suka. Nah, saudara, itu kan Tuhan yang buat kan. Itu suamiku belum berubah, tapi aku bisa mencintai dia, dan itu yang Tuhan kehendaki. Masih berbeda. Nah, mari kita lihat. Mungkin Bapak Ibu juga yang belum nikah, kalau Tuhan, aku sebenarnya jodohku mana sih? Atau mantuku yang mana sih Tuhan? Ya, kayak Abraham juga kalau mikirin Ishak belum dapat jodoh. Nah saudara, Kejadian 24 kita belajar dari Ribka. Saya nggak soroti Ishak, tapi judul Ribkanya yang saya soroti. Ribka ini luar biasa. Kejadian 24 ayat 7, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku, ini kata Abraham ya, dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepadaku keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus, dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Nah kita lihat ayat yang ke 12, 14 kita akan baca. 2, 3. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. 14. Kiranya terjadi begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Selesai berdoa, amin. Gadis-gadis keluar untuk mengambil air pada sore hari. Lalu ada satu gadis, seorang gadis yang cantik, namanya Ribka. Eliezer cuma memperhatikan sampai mereka mengambil air. Lalu dia tanya kepada Ribka, bolehkah aku minum air dari buyungmu itu? Lalu apa yang terjadi? Ribka langsung berikan air minum. Ini orang asing, orang yang gak dikenal. Ribka belum kenal. Ribka nggak tahu kalau itu adalah utusan dari Abraham yang kaya raya pada waktu itu. Lalu selesai minum Eliezer, dia juga bicara, Tuhan, unta-unta Tuhan juga akan aku beri minum. Ngasih minum unta itu bisa
ratusan liter, saudara. Karena unta itu bisa berminggu-minggu gak minum, maka sekali minum itu bisa ratusan. Saya tanya Pak Yansen, Pak ini unta banyak, Pak, unta minumnya banyak. Satu ekor saja berapa puluh kali dia panen. Itu buyungan gak besar. Itu Ribka lakukan sampai semua unta puas minum. Dan setelah itu Eliezer tahu, ini gadis yang cocok buat tuanku. Ini jawaban doa. Sudah cantik. Nah, Ribka itu apa? Cantik, saudara. Ribka itu cantik. Nah, Ribka itu rajin, saudara ya. Ribka itu juga berbuat baik. Next slide ya. Inisiatif, saudara. Dia ngomong, unta-untaku beri minum. Lalu saudara, dia menjaga kekudusan karena masih perawan dan sabar menunggu waktu Tuhan. Jadi ada 6 kriteria cantik. Makanya gadis-gadis, ayo merawat diri juga ya. Walaupun gak over sampai rambut dibikin merah, kuning, hijau di langit yang biru. Hari ini merah, besok hijau, kuning, dan semuanya itu berganti terus ya. Jangan over, tapi dandanlah sebaiknya cantik. Ribka cantik, tapi bukan sekedar cantik, bisa dandan ini itu, tetapi dia juga rajin ambil air, inisiatif, berbuat baik, dan terutama jaga kekudusan. Dia nggak main-main dalam pacaran, dan dia nggak pacaran. Dia nunggu dengan sabar seorang Ishak yang dinanti-nanti. Saya berdoa sudah bersabar karena utusan Abraham sedang datang. Ishak sedang menunggu saudara. Saudara, yang wanita, yang pria-pria, Ribka sedang menunggu saudara. Jangan takut. Mantu saudara sedang menunggu di sana. Cari mantu yang rajin, yang rajin berbuat baik dan inisiatif. Tuhan akan sediakan yang terbaik. Saya percaya krisis keluarga bisa diselesaikan apapun keadaan kita kalau kita bawa kepada Tuhan. Ya, saya percaya ini pasti akan terjadi. Yang kedua, krisis apa dalam kehidupan saudara yang Tuhan pasti bisa tolong? Yang kedua adalah krisis keuangan, krisis dalam usaha. Ishak saudara dalam keadaan krisis yang menabur judul diberkati. Kita ingat seorang janda, yaitu janda Nabi yang berkata, Tuhan, anak-anakku akan diambil sama debt collector. Kenapa aku punya utang? Suamiku itu seorang Nabi, dia orang baik, tetapi sekarang kami terjerat utang. Mungkin pinjol gitu ya. Dulu belum ada pinjol saudara, tapi sekarang juga kita lihat pinjol, perputaran uang pinjaman online bisa mencapai 1 triliun. Luar biasa. Dan yang paling banyak pinjam online adalah penduduk Jawa Barat. Ranking 1. Berikan tepuk tangan buat kita. Nah, Jawa Barat paling banyak saudara. Ini kota kita, ini provinsi kita. Ya, banyak terjerat. Saya kali satu jemaat, ini sampai belum beres, ini lagi, ini gimana sih? Ini katanya ditipu di ini, ya udah, didoain aja sudah ya. Maka itu saudara hati-hati ya. Sekarang banyak pinjaman ditawari sana sini, tetapi saudara hati-hati dan pertimbangkan baik-baik. Nah, kita lihat. Ishak punya bisnis seorang petani, Ishak pengusaha pertanian, dan apa yang terjadi? Kejadian 26 ayat 1 sampai 4, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan ku katakan kepadamu. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang ke-12 kita akan baca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sesuatu yang aneh terjadi
ketika terjadi musim kering, kelaparan terjadi di negeri di mana Ishak tinggal pada waktu itu. Ishak ingin pergi ke Mesir karena di Mesir ada sungai Nil yang besar, sehingga pertanian bisa dialiri. Irigasi dari sungai Mesir berjalan dengan baik, dan Mesir adalah tujuan pengungsian yang paling tepat. Seperti pada zaman Yusuf, di semua wilayah dekat Mesir tidak ada panen, tetapi di Mesir justru panen gandum luar biasa. Dan itulah yang terjadi pada zaman Yusuf dan zaman Ishak. Ketika terjadi kelaparan di negeri itu, Tuhan justru bilang, jangan ke Mesir, aku akan berkati kamu di tanah ini. Kalau Ishak pakai logika, kalau Ishak pakai pikirannya, dia pikir mana mungkin Tuhan, saya ini petani, sekarang gak ada hujan, sekarang di daerah ini gak ada sungai yang besar, apa yang kami lakukan? Tetapi karena Tuhan berkata, jangan tinggalkan kota ini, jangan tinggalkan negeri, tinggallah di sini, aku akan berkati kamu. Ishak taat, Ishak ada di situ, lalu dia mulai menabur benih. Mungkin harus disiramin karena nggak ada hujan, tapi dia lakukan itu dan mujizat terjadi. Benih yang ditabur itu menghasilkan 100 kali lipat. Dia menabur benih 1 kuintal menghasilkan 100 kuintal, 100 kali lipat, dan apapun dikerjakan berhasil. Bahkan membuat orang-orang Filistin itu iri hati kepada Ishak. Ishak menjadi kaya, kian kaya, tambah budak, tambah semuanya justru di tengah negeri. Itu kalau Tuhan bertindak. Kalau Tuhan bekerja, itu kadang-kadang melawan hukum Allah. Justru di tengah kering disuruh menabur. Seperti kita bersyukur, ini tanda yang ajaib di gereja kita di Rantuju. Justru di tengah pandemi tahun 2020 baru saya bilang, yuk Tuhan suruh kita bangun. Dan 2021 kita mulai bangun. Dan sekarang sudah ada gedung gereja, justru di tengah pandemi COVID kita membangun. Kalau Tuhan gak suruh, gak mungkin. Semua orang kaget selesai COVID, kita sudah punya gedung gereja di sana. Dan saya yakin itulah cara Tuhan bekerja. Seringkali bertentangan dengan hukum Allah. Tapi saya berdoa, saudara pun akan mengerti pikirannya Tuhan. Krisis apa yang kau alami? Krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis dalam kehidupan, datang kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan. Kalau kau lakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan bertindak menyelesaikan masalah saudara. Amin. Mau diberkati Tuhan. Mau diberkati Tuhan. Jangan banyak mikir, banyak doa. Jangan banyak mikir, banyak baca firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, aku mau lakukan. Kalau banyak mikir pusing. Karena 1 dari 5 penduduk Indonesia sedang kena gangguan mental, baik ringan maupun akut. Saat 1 dari 5, artinya ini berapa banyak? Kalau ada 200, ya dibagi 5. Saya bilang, tapi sih nggak ada, kita nggak stres, amin. Karena kita punya Tuhan luar biasa. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan sanggup menolong kita. Apa yang dilakukan oleh Ishak, jangan berhenti menabur benih. Ayo kita terus menabur iman, menabur doa, menabur pengharapan. Jangan menyerah, terus maju dan pegang janji Tuhan. Dan kita andalkan Tuhan. Dan kita mulai menabung. Di tengah kelimpahan, sudah harus menabung dengan baik. Saudara, investasi, anak-anak muda belajar berinvestasi. Saudara, investasilah. Banyak cara investasi yang berlaku. Ya, apapun, kalau udah uang lebih, jangan hanya ini menambah modal, silakan, tapi sudah invest sana, invest ini yang aman. Mungkin beli emas, beli ini, dan lakukanlah untuk berjaga-jaga. Karena tidak selamanya kita ada di musim menuai. Ada musim namanya kemarau. Sudah saya ingatkan, masa krisis seringkali tiba. Saya pendeta juga, waktu pandemi COVID, krisis juga.
semua jadwal nggak ada. Nggak pernah khotbah juga, saudara. Kemana-mana. Akhirnya kemana? Saya ke kebun, nanam sayur, nanam singkong, pelihara ikan, saudara. Dan itu saya lakukan, pelihara ayam. Kita masih hidup sampai hari ini. Saya invest sesuatu, banyak uang dikit beli tanah, punya uang dikit beli itu, ya kita lakukan. Berkat yang saya terima, saya juga kelola dengan baik. Sampai hari ini istri saya juga kelola dengan baik. Anak-anak belajar. Saya ingin sampaikan ke saudara bahwa Tuhan mau saudara bijaksana mengatur keuangan. Amin, saudara. Nah, saudara, yang ketiga dan terakhir kita lihat krisis dalam pekerjaan. Ketika saudara memimpikan atau merancangkan, tiba-tiba saudara di PHK misalnya, harapan saudara hilang. Tuhan, ini kok begini? Ini harapan satu-satunya adalah pekerjaan. Sekarang saya di PHK. Dari mana saya hidup? Apa yang aku lakukan? Ketika itu terjadi secara tiba-tiba, belajarlah dari Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 5. Firman Tuhan katakan begini, kita akan baca ayat ini bersama-sama 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggal ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas segala rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Umur 17 tahun Yusuf dijual jadi budak. Anak kesayangan papa jadi budak. Dia udah nggak bisa santai, harus mengerjakan. Bangun paling pagi, mungkin paling dia lakukan semua. Untuk apa? Bekerja sebagai budak. Dan untuk keluar jadi budak, untuk jadi orang merdeka, itu kemungkinannya kecil sekali. Dia biasanya akan dijual dan dijual. Pindah tuan, dan tidak mungkin jadi orang merdeka. Tetapi apakah Yusuf putus asa? Waktu dia muda, dia bermimpi bahwa 11 saudaranya akan menyembah dia, orang tuanya akan menyembah dia, karena ada 11 bintang, bulan dan matahari datang menyembah sujud kepada Yusuf. Apakah mimpi itu terus hilang begitu saja? Mungkin bagi Yusuf, ini nggak mungkin terjadi. Tapi aku masih punya kesempatan. Aku masih diberikan 2 tangan, 2 kaki, dan aku diberi kepercayaan oleh Tuanku. Walaupun aku tidak terima gaji bulanan, aku tidak bisa investasi dalam keuangan, tapi aku investasi keahlian. Aku kelola keuangan Tuanku. Ini bukan uangku, tapi aku bisa kelola ini dengan baik. Dia kelola uang tuannya dengan baik. Rumah tuannya dibersihkan, kandang-kandang kuda diperpelihara semua, ladang-ladang semua menghasilkan. Walaupun dia gak dapat hasil, dia gak mikir aku gak terima gaji tiap bulan, ngapain saya lelah-lelah, ngapain saya capek-capek. Uang hasil penjualan di diriku sudah diambil kakak-kakakku. Seorang budak tidak terima gaji bulanan. Budak bukan karyawan, tapi budak adalah seorang budak yang sudah dibeli dan harganya sudah diambil duluan uang. Dia punya alasan untuk santai, dia punya alasan untuk gak latih diri. Tapi Yusuf berkata dalam hatinya, aku memang gak bisa investasi uang, tapi aku investasi keahlian. Aku belajar mengelola semua ladang, aku kelola sebaik-baiknya. Kandang-kandang semua aku kelola dengan baik, dan semua keuangan Tuanku aku kerjakan dengan baik. Tuhan kadang-kadang membuat saudara rasanya gak ada hasil. Dagang bertahun-tahun rasanya kok begini terus saja, bisa makan. Rasanya gak cukup, pas-pasan terus. Tetapi kalau kau belajar dan berkata ini adalah pelatihan dalam hidup, tiba-tiba Tuhan akan melakukan sesuatu. Engkau akan diangkat oleh Tuhan, tiba-tiba diberi kepercayaan oleh Tuhan, dan engkau bisa kelola miliknya Tuhan. Saudara,
Jangan pikirannya aja gaji. Kesempatan belajar itu investasi yang paling dalam hidup saudara. Engkau punya keahlian ngatur uang dengan baik, dagang dengan baik, walaupun itu bukan milikmu, milik bos, tapi engkau latihan jadi pedagang. Tiba waktunya Tuhan akan beri kesempatan engkau keluar dari situ jadi seorang pedagang yang luar biasa. Yusuf keluar dari budak menjadi narapidana. Di tempat narapidana dia awasi semua karyawan, bukan karyawan, dia awasi semua napi. Semua napi diawasi semua, sampai kepala penjara tidak ikut campur. Dia awasi satu persatu. Akhirnya dia keluar mengatur seluruh Mesir, kekayaan Mesir, kerajaan Mesir. Firaun berkata, Yusuf, tanpa seizin tidak boleh seorang pun bergerak tanpa izin. Yang membedakan aku dan kamu hanya tahta ini. Otoritasmu sama, apa yang kamu katakan itu seperti aku katakan. Siapa yang menyangka 13 tahun sekolah jadi budak, sekolah di penjara, sekarang menjadi orang kedua di Mesir. Saya berdoa, saudara jangan anggap remeh kondisi sulit. Itu tempat latihan saudara. Mungkin saudara ikut tante, ikut om, ikut orang lain rasanya gaji pas-pasan. Belajar sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan tolong kita. Tuhan gak suka orang malas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya berdoa kita akan berkati Tuhan. Ini krisis ke depan belum tahu apa yang terjadi. Tetapi setiap kejadian ada sebuah pembelajaran. Saya percaya Tuhan siapkan sesuatu yang lebih besar. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita naikkan pujian ini. Banyak perkara tak dapat ku mengerti. Mari kita berdiri. Seringkali kita nggak ngerti kenapa terjadi, tapi percayalah Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya cara, punya rencana yang indah. Hidupmu spesial. Kadang kita iri orang lain. Tuhan, kok saya diperlakukan seperti ini? Kok saya banyak menderita? Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup. Yusuf lebih menderita daripada saudara-saudaranya, tapi Yusuf dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Makasih, makasih. So
rumah tangga, suami istri, keluarga datang kepada Tuhan, lapor sama Tuhan. Ekonomi, usaha, pekerjaan, bahkan kau krisis iman dalam hidup, bukan krisis kesehatan, kau sakit tak sembuh, datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu pagi ini kepada Tuhan. Kita berdoa, biarkan BLC menaikkan pujian, suruh berdoa. Orang tak kesya, ya Allah, tak kesya, lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu mengerti tidak semua orang mengalami krisis. Bagi orang yang tidak ada krisis, tidak ada masalah apapun mereka, Tuhan tidak butuh banyak berdoa. Tetapi bagi anak-anak yang kondisinya benar-benar sulit, bahkan ada yang terjerat oleh utang piutang yang sulit untuk dikembalikan, dan rasanya Tuhan mau menyerah, tapi kami berdoa, biar Kau campur tangan ya Tuhan, Kau berkati usaha anak-anak-Mu. Kami minta Tuhan, Kau campur tangan, ulurkan, buka tingkap-tingkap lagi untuk memberkati, sehingga pinjaman-pinjaman dapat dikembalikan, utang-piutang dapat diselesaikan ya Tuhan, dan keluarga-keluarga yang mengalami krisis, suami istri yang mengalami krisis ya Tuhan, kami berdoa, berikan anggur baru, sukacita yang baru Tuhan, pulihkan kembali hubungan mereka sebagai suami istri ya Tuhan, supaya mereka menjalani hidupnya dalam kasih karunia-Mu. Berikan anggur yang baru, berlimpah-limpah ya Tuhan, bahkan anggur yang terbaik Kau berikan, sampai Engkau memanggil mereka pulang ke rumah Bapa, keluarga yang tetap rukun dan damai, saling mengasihi. Anak-anak juga Tuhan berkati ya Tuhan. Kami berdoa yang krisis dalam pekerjaan, sulit mencari pekerjaan, rasanya Tuhan semua tertutup Tuhan, tapi kami berdoa, buka jalan-Mu dalam, buka jalan-Mu dalam, buka jalan-Mu ya Tuhan. Yang punya usaha rasanya bertahun-tahun tidak berkembang, buka jalan-Mu ya Tuhan, buka jalan. Kau peduli bagi mereka. Jangan biarkan anak-anak-Mu Tuhan, jangan biarkan anak-anak-Mu Tuhan. Kalau Kau tolong Yusuf, Kau tolong Tuhan mereka semua Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami yang berkelimpah, berikan kami hikmat untuk mengelola, dan kami siap ketika masa krisis tiba. Kami tidak kehilangan iman, tidak kehilangan pengharapan, karena dunia ini akan berputar. Seringkali krisis tiba-tiba datang yang kami tidak ketahui, bahkan orang yang kita kasihi, suami meninggalkan kami, istri meninggalkan kami, anak-anak meninggalkan kami, kami tidak tahu, orang tua meninggalkan kami, bahkan Kau panggil pulang ke rumah Bapa, kami tidak tahu. Tapi yang kami tahu, kami punya Tuhan yang siap menolong kami, yang menyertai kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu punya jalan keluar, Allah yang mengasihi kami, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang terus menyertai dan menolong apapun yang kami hadapi.